1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Hermanto Tan dan Ibu Siska Hermanto dari JKIK Boat of Power. Kami sedang berbincang tentang hati yang diperbaharui. Diperbaharui dari apa? Tentu saja dari hati yang lama, hati yang luka, hati yang tadi itu senggol dikit langsung luka gitu. Tadi Bu Siska memberi saran bagaimana sikap yang benar ketika kita terjadi konflik, sehingga itu berkaitan dengan hati ya. Karena konflik ini mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan kita lewati sebagai orang yang masih bernafas. Kalau nggak mau ada konflik ya RIP Pak ya. Oke, selain kita harus sadar bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita, jadi kita juga harus memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, sikap apa lagi yang harus kita kembangkan di situasi seperti sekarang ini yang sering ketemu, sering mungkin ada konflik, ada gesekan begitu, Pak Herman? Jadi begini, selain kita tadi sikap yang sudah kita bahas tadi, hal yang terutama dan utama juga adalah kita harus memiliki kasih yang mula-mula gitu. Memiliki kasih mula-mula. Itu kasih mula-mulanya seperti apa? Nah, seperti saya ibaratkan seperti begini saja. Ketika kita itu jatuh cinta kepada seseorang, seperti saya waktu dulu sebelum ketemu sama Bu Herman. Apa yang membuat Bapak tertarik dengan Bu Siska? Karena dia dulu atlet gitu. Jadi saya juga olahragawan. Jadi senang gitu. Saya lihat dia, wah ini kok cewek ini kok manis gitu ya, gitu. Kok cantik gitu. Kan dulu Bu Herman kalau waktu nyemes gitu. Dia toser gitu. Oh, toser. Dia dulu pertandingan tuh ya di Surabaya, kadang Sidoarjo, ke Gresik gitu, wilayah Jawa Timur gitu. Luar biasa. Lah saya waktu itu lihat, wah ini tosernya ini kok ya cantik ya. Enggak tahu sekarang jadi istri saya gitu. Tapi nggak pernah ditoser kan, Bang? Ya, kalau bandel-bandel saya ditoser. Pakan disemes ya. Disemes. Jadi seperti itu, sikap hati kasih mula-mula itu, Bu Ayu, yang membuat kita bisa mengatasi situasi saat ini. Oke. Ya. Pak, kasih mula-mula itu kan dulu karena Bu Herman atau Bu Siska tuh manis, cantik, nggak suka marah-marah, nggak suka menyakiti. Jadi kasih itu bisa muncul dengan sendirinya. Bagaimana dengan orang-orang yang wah Bu, saya tuh pengen memunculkan kasih mula-mula tapi dia tuh mencekno, jorok, suka marah dan lain sebagainya itu. Nah, itu kan tidak mudah Pak memunculkan kasih mula-mula. Justru saya mendefinisikan sebuah kasih mula-mula itu bukan ketika seseorang itu tidak tahu jerohannya, kalau orang Surabaya bilang, tetapi ketika seseorang itu tahu yang sebenarnya, siapapun, entah itu istri atau suami, disitulah kalau kita timbul sebuah kasih yang ketika kita baru ketemu sama si A atau siapapun, saya betul-betul jatuh cinta dan rasa itu dipertahankan. Disitulah akan terjadilah sebuah pemulihan di dalam situasi seperti ini gitu. Ya kita banyak pada hari ini juga begitu banyak anak-anak Tuhan atau siapapun yang mengalami depresi. Mereka kehilangan mata pekerjaan, usaha sedang turun, apalagi sekarang semua istilahnya kebutuhan juga semakin tetap jalan. Nah ini kan mendepres, memove kita untuk istilahnya bagaimana menyikapi ini gitu, Bu Ayu. Ada uang itu gampang bilang sayang cinta, nggak ada uang Pak gitu. Nah, disitulah kita ditantang. Apakah kita dalam keadaan suka atau duka? Seperti janjinya. Nah, disitulah kita ini ketika kita dihadapkan jemaat, dihadapkan Tuhan, dihadap gereja Tuhan, apakah engkau mengasihi si A dengan segenap hati apapun keadaannya, baik suka dan duka. Dan itu ketika kita hidupi di dalam keluarga itu, disitulah terjadilah sebuah kata bahwa kita
hidupi Firman. Oke. gitu loh Bu Iya, Ayu. Jadi iya. simple sebenarnya. Hal yang Sebenarnya simpel tidak mudah loh, Pak. tidak mudah, betul. Kelihatannya simpel tapi tidak Betul, mudah iya. bagi banyak orang yang Nah, tadi tidak sadar dan Betul. tidak hidup dalam firman Tuhan. nah, seperti itu yang terjadi karena kenapa di dalam hati itu kita bagi di dalam 3 hal, sebagai pusat intelektual kita, sebagai pusat perasaan kita, dan sebagai pusat kehendak kita. Nah, sebagai pusat intelektual kita itu ketika kita berdoa, kita merenungkan firman, kita berpikir, kita menyanyi, memuji Tuhan, itu sebagai pusat itu di sini. Dan sebagai pusat perasaan, ketika hati yang gembira, hati yang mengasihi, hati yang takut akan Tuhan, hati yang berani, hati yang berduka, itu sebagai pusat perasaan di dalam diri kita. Nah, itu emosional semua. Nah, sebagai pusat kehendak itu bagaimana hati yang menolak ditegur, hati yang tidak mau mengampuni, hati yang tidak mau mendengar firman Tuhan, hati yang tidak setia, itu adalah sebagai pusat kehendak kita. Makanya kita dihadapkan pada sebuah pilihan, itu kita memilih yang mana, kan begitu. Kembali lagi ke pilihan tadi ya. Oke. Ya, memang dalam praktek itu diuji ya, Pak Diuji, ya. betul. Diuji. Jawaban yang paling cepat dijawab itu kalau kita berdoa minta sabar, Pak. Betul. Begitu Tuhan beri aku kesabaran, langsung ujian datang nggak? Ya, itu. Justru kita minta kesabaran, malah Ujian ujian itu. itu datang langsung. Entah itu dari suami, istri Entah atau dari dari anak anak-anak. ya. Makanya ketika kita ini sering menguatkan orang, atau kita ini sering seperti yang tadi Bu Wahyu katakan, bagaimana seperti kita memberikan jalan solusi. Tetapi ingat, kadang firman itu berkata bahwa itu pedang Bermata bermata dua. dua. Ketika kita bicara tentang kesabaran, kita diuji apakah kita sabar. Entah itu anak kita yang membuat masalah, entah itu istri kita, pegawai kita, mungkin kekasih Tuhan Bang Dasyat ini yang mempunyai anak buah atau pegawai. Lah di situ kita diuji apakah kita tetap bertumbuh seperti yang kebenaran katakan, bahwa ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di semak, ada yang jatuh di duri-duri, tapi ada yang jatuh di tanah yang bagus. Lah, disitulah bertumbuh berbuah, ada yang 30 bahkan 100. Lah, ketika kita mengatakan bahwa kamu harus sabar, datanglah ujian yang membuat kita ini sabar. Nah, kamu harus berkata bagus, kamu harus tidak boleh menfitnah. Tetapi itu datang dihadapkan pada kita kok sepertinya ingin berkata kotor, kita kok sepertinya ingin memfitnah tetangga kita. Kita kok sepertinya pengen, orang sudah bilang meso. Itu. Demeso. The Katanya meso. bahasa Perancisnya seperti itu. Lah itu bisa terfilter di sini, Wahyu, terfilter di sini. Apa yang harus kita kerjakan atau kita sikapi seperti itu. Nah, ya makanya ketika di dalam suatu kebenaran dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Nah, artinya sebenarnya ada terjemahan yang kemarin sudah saya khotbahkan di refleksi, berbahagialah orang yang suci pikiran dan hatinya. Jadi ada satu terjemahan yang lain yang saya lebih tertarik itu. Jadi tidak hanya pikiran tapi hati. Kita juga suci, pikiran kita juga. Karena ketika di dalam Amsal 4:23 firman Tuhan katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar sebuah kehidupan. Jadi kehidupan itu bukan bahwa kita ini dalam hidup kita itu terpancar sebuah kehidupan, itu hidup yang betul-betul hidup, yang berbuah, yang menjadi berkat, seperti itu. Nah, untuk itu kekasih Tuhan, ketika kita berbincang-bincang pagi seperti ini, ketika kita merasa bahwa aku kok tidak bisa seperti yang dibincangkan seperti itu, lah kita minta Tuhan supaya kita dimampukan sama Tuhan gitu.
Karena pertolongan daripada semuanya itu, kalau tidak ada kekuatan Tuhan, kita memang tidak bisa. Ya. Contoh misalkan, seperti ketika kita ada, saya aja lah, contoh dengan Bu Herman misalkan, saya ada konflik dengan Bu Herman. Dalam hati saya, wah, masa bapak-bapak minta maaf, gengsi dong, kan gitu. Kan aku kepala keluarga. Saya yang cari duit loh. Saya ngasih makan, kan gitu lah. Itu bukan satu kegagahan, tapi keegoan, kan gitu. Tetapi ketika saya minta Tuhan, saya minta kemampuan untuk bisa melepaskan semuanya itu, memaafkan itu. Nah, seperti gini Bu Ayu. Jadi ada rasa itu seperti kita ini konflik nih dengan Bu Herman, konflik ya. Tahu-tahu kan ini panas, ini panas, tapi tangan tidak boleh panas, kan bahaya itu. Ini panas. Ketika kita, saya minta, aku minta maaf, itu seperti air itu mengalir. Aneh ya gitu. Iya. Tapi itu yang terjadi. Anda nggak percaya kan? Nggak percaya. Silakan dicoba. Jangan dicoba. Karena kalau tidak mencoba, nggak tahu rasanya. Iya. Jadi kalau pas marah, justru Anda harus minta maaf. Itu seperti air yang Gitu ya, betul. adem gitu loh Bu Ayu. Jadi kayak adem, saya tidak ngerti apakah ini hal yang supranatural, tapi ini yang terjadi gitu. Yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. ya. Nah, kadang-kadang kita sampai kadang terharu gitu. Dan di situ ada satu kuasa yang mengingatkan, oh iya salah. Terus setelah itu kalau di dalam tradisi kami ketika Langsung kita berpelukan gitu, terus kata-kata yang keluar itu dengan iman percaya kami kita batalkan semua. Kadang-kadang ketika hati ini panas kan keluar langsung kita semua. batalkan. Bukan hanya kebun bibit kan, kebun binatang. Nah, itu kan. Seluruh Indonesia. Kebun binatang seluruh binatang Indonesia. ya. Semuanya keluar lah ini. Kata-kata itu, hujatan, umpatan itu kita batalkan. Itu yang terpenting itu soalnya. Itu seperti kita menambal sasaran tembak yang panah tadi itu, kita menambal lubang itu. Gitu. Jadi seperti itu obatnya. Ketika misalkan saya berkata, "Ma, kamu itu tidak taat sama suami." Saya katakan, "Ma, aku minta maaf, aku salah. Sebenarnya kamu itu setia sama suami." Itu obat yang menambal di dalam hati wanita yang lebih banyak memakai perasaan daripada intelektual. Pak, seperti itu. Iya. Kita orang Asia, Indonesia khususnya ya, tidak terbiasa mengungkapkan dengan kata-kata. Jadi untuk berkata maaf itu harus dilatih loh. Sekarang ini mulai dilatih. Maaf itu dilatih. Kemudian berkata aku minta maaf, aku tadi sudah salah ini, kemudian dipatah. Itu bagi sebagian besar orang tidak mudah karena ada orang-orang yang tidak mudah mengungkapkan perasaannya. Jadi kalau marah ya diem. Minta maaf, ya saya sudah maaf gitu aja sudah selesai. Itu sudah perjuangan besar buat dia. Nah, bagaimana dengan orang seperti ini? Nah, Bu Siska. Nah, itu dia kalau umumnya sampai ada hal terjadi seperti itu kan kadang-kadang perempuan tuh kan gini. Ada beberapa tipe seorang wanita ya. Tanpa mengungkapkan segala sesuatunya, cuman dia dongkol, dia cuman nangis, dan dia cuman katakan udah maaf ya, kan seperti gitu ya. Tapi tidak dengan ketulusan hati. Nah itu yang membuat sakit hati kita nanti bertambah, gitu. Makanya kalau umumnya ada hal terjadi seperti itu, memang nggak mudah untuk kita minta maaf sama pasangan kita yang apalagi sudah sama anak ya, apalagi sama anak kan gitu ya. Saya ini orang tua masa harus minta maaf gitu ya. Tapi itu kita belajar, harus belajar dan kita harus bisa melupakan segala sesuatunya. Karena ya itu tadi apa yang dikatakan Pak Herman, memang kita nggak gampang untuk bisa memaafkan orang. Terkadang aja yang sering kali orang yang sharing sama saya, padahal dia juga udah pelayanan, tapi pada kenyataannya dia nggak bisa memaafkan itu. Sempet ada ini enak ya besok ngomong Bu, seperti itu. Tapi kadang-kadang di situ saya katakan udah tenangkan dirimu, datang masuk ke kamar doa.
supaya menenangkan hati dulu, menenangkan hati kita dengan berdoa, dan apa yang jelas kita harus benar-benar bisa melupakan semua apa yang telah terjadi, dan kita minta dimampukan Tuhan. Kalau saya sih mesti ngomong seperti ini kesaksian saya sendiri. Ketika itu terjadi, Tuhan mampukan aku untuk aku bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti aku. Tuhan mampukan aku, Tuhan mampukan aku, karena aku nggak bisa apa-apa, aku nggak berdaya. Tapi ketika kita benar-benar minta pengampunan, minta supaya kita dimampukan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, di situ tuh ada suatu hati yang terbuka untuk kita bisa benar-benar plong gitu loh. Dan dari situ kesaksian saya sendiri, kalau ketika itu terjadi pada kami, itu saya peluk, Pak maaf ya, aku gini, Pak maaf ya, Pak aku salah tadi, aku gini. Terus udah ayo kita batalkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kita batalkan, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus, begitu. Kalau salah satu sisi yang kita minta maaf tadi memaafkan dan sikapnya kemudian baik, itu lebih lega, Bu ya. Bagaimana kalau kita sudah minta maaf, dia malah marah-marah? Itu makanya itu bagaimana, Pak? Saya katakan tadi bahwa sebenarnya yang rugi itu yang diri sendiri. Mereka yang tidak mau menerima maaf itu. Artinya kenapa? Ketika kita melepaskan sebuah kata maaf atau pengampunan, kita ini terbebas. Dan mereka yang tidak mau menerima, yang tadi Bu Wahyu katakan, mereka memendam. Istilahnya memakan pil pahit terus. Dan itu bahaya, karena kenapa? Bisa kepahitan. Betul. Pahit tuh soalnya. Pahit tuh. Kepahitan benar. Hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan yang masih menyimpan sebuah kepahitan di dalam. Padahal Rasul Paulus jelas berkata bahwa buanglah semuanya itu, dibuang. Kenapa dibuang? Karena kenapa? Kalau kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan itu ya, di dalam Kolose 3:5-8 itu, bahwa segala sesuatu yang berasal dari kuasa dosa itu, yang pertama adalah matikan. Matikan itu seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, itu kita matikan. Mati itu artinya tidak boleh hidup lagi di dalam pikiran dan hati kita. Nah, tetapi ada satu kata, semua yang keluar dari pikiran kita itu buanglah. Seperti apa? Marah, geram, kejahatan, kemudian kata-kata kotor. Saya berpikir begini, kenapa kok harus satu matikan, satu dibuang? Nah, kemudian saya minta hikmat Tuhan. Ternyata begini, selama kita hidup, ya seperti yang awal tadi kita katakan, marah itu tidak pernah hilang pasti. Artinya datang entah itu dari siapa, membuat kita marah kan gitu, geram, itu tidak pernah kita tetapi ketika itu datang kita buang. Ketika itu datang kita buang, jangan kita simpan. Nah, seperti itu. Itu sama dengan menyimpan sampah, Pak. Nah, lama-lama bau ya. Lama-lama bau, seperti itu. Lama-lama bau karena terpendam. Betul. Terus mengundang kuman. Mengundang kuman. Akhirnya gitu jadi penyakit. Nah, jadi itu penyakit. dia. Nah, kalau sudah jadi penyakit itu bisa melukai diri sendiri. Betul. Ya, permisi bicara sampai seperti ada hal yang lebih tragis lagi, kan gitu ya, mengakhiri dengan hidupnya. Ini karena kenapa? Ya semua itu yang ditampung. Kenapa tidak dibuang? Kadang ada yang berkata, Pak, saya ini udah berusaha membuang. Tapi saya katakan ada kuasa Tuhan. Kalau kamu itu kekasih Tuhan, saudara, maaf, kalau saudara itu misalkan minta kekuatan Tuhan, pasti Tuhan itu memberi, kan gitu. Seperti itu, Bu Ayu. Jadi harus diminta kekuatan dari Tuhan. Betul. Karena dengan kekuatan kita tidak bisa. Tidak bisa. Kekasih Tuhan, kami tidak tahu hati Anda sedang terluka karena apa hari-hari ini. Anak Anda kah? Pasangan Anda? Tetangga, atau bahkan orang tua, atau siapa saja. Anda bisa berbagi bersama dengan kami, atau Anda bisa bersaksi, betul Pak, saya praktekkan tadi yang disampaikan dan
ternyata memang betul saya mengalami kelepasan. Anda juga bisa menyaksikan itu. Saya berdoa berharap kesaksian Anda juga bisa menguatkan kekasih Tuhan yang mendengarkan. Kami akan kembali dan menanggapi pertanyaan Anda. Silakan Anda bisa bergabung di 031 5046 000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali sesaat lagi.